Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi setiap tahun. Akan tetapi daerah lintasan gerhana selalu berubah, yang mengakibatkan kita tidak bisa sering melihatnya. Pada tahun 2023, gerhana matahari akan melintasi wilayah Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 April 2023. Gerhana matahari dibagi menjadi 4, yaitu 1. Gerhana matahari total, terjadi ketika seluruh permukaan matahari tertutup oleh bayangan bulan dan mengakibatkan permukaan bumi yang dilewatinya menjadi gelap seperti malam. Kemudian yang kedua, gerhana matahari sebagian, terjadi ketika sebagian permukaan matahari saja yang tertutup oleh bayangan bulan. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari cincin, terjadi saat permukaan tengah matahari saja yang tertutup oleh bayangan bulan, sedangkan permukaan pinggirannya masih terlihat. Hal ini membuat matahari memiliki bentuk seperti cincin. Penyebab terjadinya gerhana matahari cincin adalah jarak bulan dengan bumi terlalu jauh, sehingga bayangan bulan tidak cukup besar menutupi seluruh permukaan matahari. Dan yang keempat yaitu gerhana matahari hibrida, yaitu fenomena gerhana matahari total dan matahari cincin yang terjadi berurutan dalam satu waktu. Berikut ini fase terjadinya gerhana matahari hibrida. Yang pertama, proses terjadinya gerhana matahari hibrida diawali dengan posisi matahari, bulan, dan bumi yang berada dalam satu garis lurus. Pergerakan bulan membuat jarak antara bulan dengan bumi berbeda-beda di setiap daerah di permukaan. Yang kedua, ketika jarak bulan jauh maka terjadi gerhana matahari cincin. Yang ketiga, kemudian bulan bergerak membuat jarak dengan bumi menjadi dekat, maka terjadilah gerhana matahari total. Kemudian yang keempat, setelah itu bulan bergerak lagi membuat jarak dengan bumi kembali jauh, dan terjadilah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari hibrida ini terjadi di satu titik wilayah tertentu di permukaan bumi yang jaraknya tidak begitu luas. Sedangkan untuk wilayah lain di sekitar titik wilayah tersebut, ada yang mengalami gerhana matahari sebagian, ada yang mengalami gerhana matahari total, dan ada yang mengalami gerhana matahari cincin. Subhanallah, ternyata fenomena gerhana matahari hibrida merupakan salah satu peringatan dari Allah SWT kepada hambanya agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bukan hanya untuk menunjukkan kebesarannya, namun Allah SWT memberikan sinyal kepada setiap hambanya untuk menjadikan hal itu sebuah pelajaran. Jadi ketika gerhana dihadirkan,
bukan sekedar ingin menunjukkan fenomena alam yang bisa diabadikan, tapi fenomena alam tersebut untuk dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadirkan gerhana kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat hambanya, apakah dengan terjadinya fenomena alam yang ditunjukkan akan lebih mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat ketika terjadinya gerhana, apakah hambanya langsung teringat kepadanya atau malah sebaliknya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya itu, terkadang banyak dari hambanya yang lalai untuk mengingatnya. Bahkan manusia lupa bahwa fenomena alam yang disaksikan itu tujuannya diciptakan hanya untuk mengingatkan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sibuk mengabadikan momen sehingga lupa bahwa di balik terjadinya gerhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kadar keimanan setiap hambanya. Fenomena gerhana sebelumnya pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas mengingatkan kepada seluruh sahabatnya untuk mengerjakan sholat sunnah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan khawatir akan terjadinya hari kiamat, mengingat fenomena gerhana matahari atau bulan merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangnya hari kiamat. Sebelumnya beredar kabar gerhana matahari hibrida akan terjadi pada akhir Ramadan atau bertepatan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Beberapa negara Asia Tenggara akan dilewati gerhana matahari hibrida, tak terkecuali Indonesia yang diperkirakan akan dilewati gerhana matahari total dan sebagian pada 20 April mendatang. Kabar fenomena tersebut hendaknya kita jadikan momentum untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.